Halo semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Grace Turwan dalam channel saya. Oke, kali ini saya akan membahas seorang musisi, seorang artis Amerika yang luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena dia sudah berhasil berkarir dalam dua aliran musik, yaitu dalam musik gospel dan juga dalam musik sekuler. Dia sudah berhasil memenangkan 3 Grammy Awards, dan dia juga pernah dinominasikan sebanyak 13 kali dalam Grammy Awards. Namun dia juga berhasil mencapai atau meraih sebagai pemenang dalam Dove Awards sebanyak 45 kali. Siapa yang sedang kita bahas? Michael W. Smith. Kita sama-sama tahu kalau Michael adalah artis penyanyi sekuler dan juga artis penyanyi gospel. Mana yang lebih dahulu yang dia mulai? Apakah sebagai musisi atau artis gospel atau sebagai penyanyi sekuler? Ada yang bilang dia main dalam musik sekuler lebih dahulu lalu banting setir ke musik gospel. Mari sama-sama kita ikuti kisahnya. Michael Whittaker Smith lahir 63 tahun yang lalu dari pasangan Paul Smith dan Barbara Smith. Ayahnya, Paul Smith, adalah seorang pekerja kilang minyak, sedangkan ibunya, Barbara Smith, adalah seorang catering atau caterer, tapi sekaligus juga sebagai sekretaris di gereja. Sejak usia dini, dia sudah belajar piano dan bernyanyi dalam paduan suara di gerejanya. Ketika umur 10 tahun, dia sudah terpanggil untuk menjadi seorang Kristen yang taat. Saat itu dia sudah membuat keputusan untuk menyerahkan hidupnya dalam Kristus. And I was in the choir in a little Baptist church, and my heart was really after the Lord. All I wanted to do was just pick up a guitar and sing praise songs. God had a call in my life, and music was supposed to be a part of that. Michael yang masih muda bergaul dengan teman-teman yang usianya jauh lebih tua daripadanya. Mereka saling membantu, saling mendorong, dan juga saling mendukung, terutama ketika mereka sedang membuat musik-musik untuk gereja. Namun ketika teman-teman yang lebih tuanya itu mulai kuliah dan berpencar satu dengan yang lain, Michael merasa kesepian dan merasa ditinggal sendirian. Lalu setelah itu dia memutuskan untuk kembali ke Kentucky, di mana di sana dia berpikir dia akan mengejar karirnya sebagai musisi. Di Nashville, Kentucky, dia mulai bergabung dengan beberapa band-band lokal dan bermain di klub-klub malam, mulai dari jam 12:30 sampai jam 4:30 pagi. Dengan teman-teman barunya ini, di mana mereka bermain musik bersama-sama, Michael pun mulai terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan teman-temannya yang buruk, yaitu jatuh dalam dunia narkoba. Smoking that first joint and feeling so guilty about it. From there it went to, it was cocaine, it was LSD. And I'm just in the thick of it, man. I'm just doing this stuff, and I got sucked into this thing. For some reason I justified it. You lose perspective. It's almost like your compass sort of just like disappears, and you enter this whole other world, and you don't really realize it's going down, and then all of a sudden it's too late. I'd flash back to those times when I was 15 going, just really hearing the voice of God going, I've got a call in your life. I knew where I belonged. I just couldn't get out of the mess that I was in. And I was very depressed. That went on for 3 years until I had a near-death experience and snorting something that you thought was cocaine, and it was something else, and thought I was going to die. Literally thought I'm dying. And that's when I began to pray that God would do whatever He had to do to get my attention. I need to be rescued. Everything began to change. And in November of '79, I got rescued at 12:30 at night on the linoleum floor of my kitchen
I went on the floor and just began to shake. And I was crawled up like a baby, you know, and I was just weeping. I was weeping, and I wept, and I wept, and I cried, and I cried, just like, and I just began to just cry out for God. The God of the universe came and wept with me on that floor, and I haven't been the same since. It all changed. Michael pun bertobat atau mengalami lahir baru. Dia pun memperbaharui komitmennya untuk setia di dalam Tuhan, dan dia pun mulai mengejar cita-citanya, yaitu menjadi musisi sambil pula menyatakan imannya kepada Yesus melalui musik-musiknya. Kemudian Michael W. Smith pergi mengikuti audisi band Kristen kontemporer The Higher Ground. Waktu itu tahun 79. Dia mengikuti audisi sebagai pemain keyboard dan diterima. Lalu sejak saat itu suaranya mulai didengar di radio-radio Kristen. Michael pun mulai melakukan tur bersama band The Higher Ground. Itu merupakan tur pertamanya, dan kebanyakan mereka memang bermain dalam gereja. Tahun 81 ketika dia masih menjadi keyboardist The Higher Ground, Michael dikontrak oleh suatu perusahaan rekaman The Meadow Green Music. Di sana dia mencetak hits lagu-lagu gospel, bahkan untuk Amy Grant. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ternyata Michael lebih dahulu bermain di musik gospel daripada musik sekuler. Ini menarik karena cita-citanya, keinginannya dia sebenarnya adalah ingin bermain di dunia sekuler. Dia ingin dikenal sebagai the next Elton John ataupun Billy Joel. Lebih dari itu, Michael berpikir kalau dia ada dalam dunia musik sekuler, dia bisa menjangkau segala lapisan, lebih luas lagi audiensnya untuk mendengarkan lagu-lagunya, dan di mana dia bisa menyelipkan pesan-pesan rohani. Karena itu memang cita-citanya dia. Tapi justru label Kristen, yaitu Reunion Record, yang pertama kali memberikan dia kesempatan untuk rekaman. Bingung juga dia dengan kesempatan ini karena dia nggak tahu banyak tentang bisnis musik gospel. Dan dia berpikir dia akan merasa sulit menjangkau audiens yang lebih luas. Walaupun begitu, Michael terus menekuni dunia musik gospel sampai satu saat dia mendapatkan kesempatan menjadi pemain keyboard untuk Amy Grant di setiap tur konser Amy Grant. Dan tidak berhenti sampai di situ saja, karena bakat yang luar biasa yang dimiliki oleh Michael, akhirnya Michael mendapat kesempatan menjadi band pembuka di setiap konser Amy Grant. We have you on video, so we're going to see how well you sing. Tahun 83, akhirnya Michael berhasil membuat rekaman sendiri atas namanya sendiri dan masih dalam dunia musik gospel. Michael W. Smith Project adalah album gospel pertamanya. Kemudian Big Picture, lalu Eye to Eye. Album Eye to Eye berhasil menduduki urutan pertama dalam Christian Contemporary Music Chart. Itu tahun 88. 2 tahun kemudian, yaitu tahun 1990, Michael berhasil menerobos dunia sekuler dengan album pertamanya, yaitu Go West Young Man, dengan lagu yang begitu terkenal, A Place in This World. Lagu tersebut berhasil menerobos top 10 Billboard 100, dan sejak saat itu namanya diperhitungkan sebagai artis pendatang baru dunia sekuler. Kemudian dia mencetak hits lain dengan lagu I Will Be Here For You. Lagu itu berhasil menjadi lagu nomor 1 dalam tanggal lagu Billboard 100. Jadi Michael bermain dalam 2 pasar, yaitu dalam musik sekuler dan musik gospel. Namun pada akhirnya dia meninggalkan total dunia sekuler dan 100% waktunya, karya-karyanya itu dalam dunia musik gospel. Karena dia tahu disitulah panggilannya.
yaitu bermain musik sambil melayani Tuhan. Melalui karya-karyanya, dia menyuarakan iman setianya kepada Yesus. Dan melalui kehidupan pribadinya, dia membuktikan bahwa dia seseorang yang takut akan Tuhan. Perkawinannya dengan Debbie baru 39 tahun. Lucu saat dia menceritakan bagaimana dia bertemu pertama kali dengan Debbie yang akhirnya menjadi istrinya. She's amazing. Godly woman, 5 foot 300 pounds. Oh my gosh. Just, it's crazy how we met too, because I met her like, it was love at first sight, which I said would never happen to me. Never, ever, ever. And she walked by me. I was meeting this at the Benson Record Company back in Nashville in '81 to talk to somebody about getting a record deal. And she walked by and I went, oh my gosh. Oh my gosh. And then 5 minutes later, she walked by and went, oh my gosh. I ran to an office and called my mom back in West Virginia. And I'm just like, and I'm hyper anyway. I'm like, Mom, you're just not gonna believe it. She's amazing. She's my soulmate. She's incredible. You're gonna love her. Mom says, what's her name? I said, I don't know. I don't know her name. My mom thought I had flipped out. We got engaged 3.5 weeks later and married 4 months later. Now, when I'm talking to young people, this is something that I do not recommend. You really want to know for sure. Michael dan Debbie dikaruniakan 5 orang anak, 2 laki-laki, dan 3 perempuan. Selain itu, mereka juga sudah mempunyai 16 cucu. Ternyata dalam melayani Tuhan, Michael tidak hanya melalui musik-musiknya saja, namun dia juga mendirikan gereja New River Fellowship di Franklin, Tennessee. Dan di sana selama 2 tahun, Michael menjadi gembala sidangnya, yaitu tahun 2006 sampai 2008. Selain itu, Michael juga terbeban kepada remaja-remaja yang kurang perhatian, yang putus asa, bahkan yang terlibat narkoba. Karena itu dia mendirikan klub remaja, yaitu The Rocket Town tahun 1994, di mana dalam klub tersebut anak-anak remaja itu bisa mendapatkan perhatian, bisa mendapatkan kasih sayang, pendidikan, bahkan mereka yang tadinya sudah tidak ada motivasi untuk hidup lagi, mereka menemukan semuanya itu. Dan itu yang menjadi kesenangan buat Michael. Dalam usia yang sudah 63 tahun, belum ada tanda-tanda berhenti bagi Michael untuk melayani Tuhan. Dia masih terus merilis album-album setiap tahunnya, dan tahun 2019 kemarin dia justru melakukan hal yang lain, yaitu dia mencetak, menulis buku anak-anak, juga merekam lagu untuk anak-anak, di mana lewat buku dan lagu untuk anak-anak tersebut, Michael juga menyelipkan pesan-pesan rohani di sana. I'm not asleep. Your eyes were closed. I was trying. Well, do you want another story or another song? Dengan semua pencapaiannya ataupun keberhasilannya sebagai artis gospel, apa katanya terhadap semuanya itu? I know now what the real deal is. And I know now that selling millions of records doesn't bring you peace. And I know where my hope lies. It's not being a rock star. All that stuff dissipates, but it never lasts. It doesn't last. The greatest peace that I have is I know who I am. I'm a son of the High King of the universe. Tetapi bagi pria yang sangat dihormati dan sangat terkenal dalam dunia musik gospel ini, dia berdoa agar dia dikenang bukan karena musiknya, bukan karena lagu-lagunya. Semuanya itu bisa hilang, semuanya itu bisa dilucuti, segala penghargaan, pencapaian, dan segala macam itu bisa hilang. Saya ingin dikenang sebagai seorang suami yang sayang istri dan anak-anaknya. Itu yang menjadi doa saya, bahwa semuanya itu akan tertulis di dalam batu nisan saya suatu saat nanti. Bahwa istri dan anak-anak adalah prioritas yang nomor 1 dalam hidup saya. Itulah Michael W. Smith. Terima kasih sudah bersama saya di channel ini, channel Grace Turuan, dan saya sudahi sampai di sini. Jangan lupa subscribe ya, dan like, dan juga di share. Kiranya channel ini bisa memberkati kita semuanya. Sampai jumpa
dalam tokoh-tokoh Kristen lainnya. Bye.